Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya mau menjelaskan dan juga memperlihatkan legalitas saya sebagai pengacara dan bagaimana cara saya menerima klien, menangani perkara-perkara klien di berbagai macam daerah. Karena ada beberapa penonton dan juga mungkin subscriber yang menyampaikan pengalaman dan juga pengakuan di kolom komentar di video-video yang sudah saya upload sebelumnya. Bahkan ada yang lewat WhatsApp yang cerita ngaku jadi korban penipuan dari orang yang ngaku sebagai pengacara. Misalkan, ada orang lagi butuh jasa pengacara untuk mengajukan gugatan ke suatu pengadilan. Dapatlah dia orang yang ngaku sebagai pengacara, tapi nggak ditanya orang ini benar-benar pengacara atau bukan. Dia punya legalitas sebagai advokat atau tidak. Artinya si klien ini, si orang ini nggak kepo, nggak teliti, nggak cermat. Bahkan dia terbujuk, bahkan dia tertarik dengan janji-janji manis, dengan tawaran-tawaran kemudahan yang ditawarkan oleh orang yang mengaku sebagai pengacara tersebut. Akhirnya si orang ini sepakat untuk menunjuk dia menjadi kuasa hukumnya, bahkan sepakat menentukan biaya sekian juta. Kemudian si kliennya ini bayar si pengacaranya di awal. Dari di awal udah lunas. Di awal udah lunas biaya keseluruhan ya, biaya jasa pengacaranya. Tapi ketika ditunggu berminggu-minggu nggak ada informasi juga nih dari orang yang ngaku sebagai pengacara ini. Ketika diminta informasi selalu banyak alasan. Terus ketika dihubungi berkali-kali akhirnya nomornya udah nggak bisa lagi dihubungi. Akhirnya dia jadi korban penipuan, uangnya angus, perkaranya nggak diproses ke pengadilan. Oleh karena itu saya merasa penting, perlu untuk sharing, memberikan informasi dan edukasi bagi Anda yang sedang membutuhkan jasa pengacara untuk cermat, teliti, hati-hati, dan juga boleh kepo untuk memastikan orang yang Anda temui, orang yang Anda hubungi, dan akan Anda tunjuk sebagai kuasa hukum adalah benar-benar advokat yang memiliki legalitas yang sah. Dan banyak juga yang bertanya ke saya di WA, di email gitu, ada yang ragu, bukan ragu sebetulnya, tapi kehati-hatian, dan ini perlu saya hargai. Ada yang nanya, "Bang, mohon maaf sebelumnya, saya bukannya misalkan ragu, tapi saya hati-hati Bang, saya nggak mau kena tipu. Kalau misalkan Abang berkenan, boleh nggak saya minta diperlihatkan bukti Abang sebagai pengacara?" Nah, kalau ada yang bertanya kayak gitu, ada permintaan kayak gitu, saya justru malah senang. Akan saya perlihatkan dengan senang hati. Dan tentunya akan saya perlihatkan video ini supaya lebih jelas dipahami dan dicerna oleh Anda yang mungkin misalkan tertarik menggunakan jasa saya atau jasa pengacara dari channel saya ini. Nah, teman-teman semuanya, di video ini saya perlihatkan ada beberapa bukti atau legalitas saya sebagai pengacara. Karena sebagai pengacara atau seorang pengacara, dia harus punya dua bukti legalitas yang wajib dimiliki. Seorang pengacara harus punya dua legalitas ini, harus memiliki kedua-duanya. Yang pertama, ini yang disebut dengan KTPA ya. Ini KTPA. KTPA adalah kartu tanda pengenal advokat. Seperti ini bentuknya dari organisasi Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Karena saya anggota Peradi, jadi KTPA-nya diterbitkannya oleh organisasi Peradi. Dan organisasi advokat itu tidak hanya Peradi, ada KAI dan lain sebagainya. Tapi pada intinya, advokat yang resmi yang sah dia harus punya KTPA. Jadi pertama, legalitas saya adalah KTPA. Kemudian yang kedua, ada yang namanya bukti berita acara sumpah. Nah, seperti ini bentuknya, ini namanya berita acara sumpah atau disingkat BAS, BAS. Berita acara sumpah ini diterbitkan oleh pengadilan tingkat tinggi. Kebetulan saya dulu ikut penyumpahan dan pelantikannya di Pengadilan Tinggi Banten. Jadi berita acara sumpahnya diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Banten. Di sini yang melakukan pelantikan atau penyumpahan adalah Ketua Pengadilan Tinggi. Di sini ada tanda tangan dan cap pengadilannya, kemudian ada saksinya dan juga ada tanda tangan saya sebagai advokat. Nah, ini bukti yang kedua adalah berita acara sumpah. Teman-teman semuanya, KTPA ini dan BAS ini harus dan wajib diperlihatkan, ditunjukkan kepada majelis hakim ketika saya bersidang, ketika seorang advokat tersebut sidang di ruang persidangan. Biasanya itu akan diperiksa pada saat persidangan pertama. Hakim akan bertanya, Anda sebagai prinsipal atau sebagai kuasa hukum? Kalau kita menjawab sebagai kuasa hukum, silahkan legalitasnya diperlihatkan. Nah, kita harus perlihatkan ini, KTPA. Nanti hakim akan mengecek nama saudara ini, kemudian nomor induk, masa berlaku KTA. Nah, ini diperiksa. Terus ini juga diperiksa ya. Diperiksa sama hakim.
Nah itu, jadi kalau misalkan orang yang ngaku sebagai kuasa hukum, sebagai pengacara, tapi nggak punya KTPA, nggak punya berita acara sumpah pada saat persidangan, maka majelis hakim berhak untuk melarang orang tersebut mewakili klien, berhak untuk melarang orang tersebut bersidang di ruang persidangan tersebut. Nah itu ya, jadi clear ya untuk legalitas, saya sudah punya kedua-duanya, KTPA ada, dan juga berita acara sumpah. Nah, sekarang gimana sih cara saya untuk menerima klien? Alhamdulillah teman-teman, bukannya saya sombong, ini hanya sebagai referensi saja kalau misalkan Anda tertarik untuk menggunakan jasa kami. Klien-klien yang saya dapatkan itu tidak hanya yang berasal dari wilayah domisili tempat tinggal saya sendiri, tapi banyak juga nih yang berasal dari medsos. Ada yang hubungi lewat WhatsApp, ada yang lewat YouTube, ada yang lewat medsos yang lainnya, yang tertarik menggunakan jasa saya. Caranya yang pertama, tentu kalau kliennya ini di luar daerah, saya tawarin mau ketemu dulu atau mau bikin berkas dulu. Kalau misalkan mau ketemu dulu, saya tawarkan. Biasanya saya nawarin untuk ketemuannya itu di pengadilan yang ada atau yang terdekat dengan wilayah tempat domisili si klien ini. Nah, pada saat pertemuan itu ya biasa negosiasi, kita saling berkenalan, menjelaskan terkait dengan proses, meminta informasi, data-data dan lain-lainnya, berkas dan lain-lainnya kepada si calon klien tersebut. Kemudian juga bernegosiasi terkait dengan biayanya yang disepakati berapa. Kalau sudah sepakat biayanya, teknisnya pembayarannya seperti apa, apakah bayar full di awal atau sistem DP atau gimana. Kalau saya biasanya menggunakan sistem DP di awal, kemudian setelah itu nanti pelunasannya disepakati, apakah dibayar 2 kali, 3 kali, atau seperti apa. Kemudian juga kalau misalkan sudah deal, sudah sepakat, semua sudah diserahkan berkas-berkasnya, data-data, dan juga biayanya, tentu langkah yang selanjutnya saya akan membuat yang namanya surat kuasa. Nah, surat kuasa seperti ini. Surat kuasa ini merupakan legalitas bahwa saya menjadi kuasa hukum dari seseorang. Dari seorang klien, misalkan data-data kliennya tercantum di sini. Prosesnya diajukan di pengadilan mana, untuk perkara apa dicantumkan dalam surat kuasa ini. Nah itu, kalau sudah surat kuasa terbit, maka langkah selanjutnya saya akan membuat dokumen persidangan, dokumen hukum. Kalau sebagai penggugat, saya akan buat yang namanya surat gugatan. Kemudian, kalau misalkan sudah siap berkas semuanya, maka saya akan kasih filenya nih. Saya kirimkan filenya untuk direview. Kalau misalkan sudah sesuai, sudah tidak ada yang keliru penulisan dan data-datanya, maka langkah selanjutnya saya lakukan pendaftaran. Dan pendaftaran ini saya lakukan secara online. Jadi saya screenshot bukti-bukti proses pendaftaran. Kemudian kalau udah terbit registernya, nomor register perkara, saya kirimkan screenshotnya. Kalau sudah terbit jadwal sidang, saya screenshot jadwal sidangnya kapan. Dan selama proses, kalau ada info-info penting, info-info jadwal sidang, selalu saya kasih kabar. Saya kasih informasi perkembangannya. Dan ketika sudah selesai, maka nanti akan ada pertemuan terakhir untuk serah terima berkas atau dokumen akhir. Biasanya seperti itu. Tapi banyak juga nih yang menggunakan jasa saya itu tidak ketemu dulu di awal. Ada juga dan banyak yang kayak gitu. Mungkin saking tertarik atau percaya mungkin ya. Tapi ini memang beresiko sih, beresiko kalau misalkan saya ternyata tidak menjalankan apa yang disepakati, saya kabur, nah itu kan beresiko juga bagi Anda ya. Anda misalkan belum ketemu, belum apa-apa kok udah transfer biaya. Nah, tapi saya jelaskan tidak sedikit yang kayak gitu, mungkin ya bismillah mungkin ya. Nah, akhirnya dia serahkan dokumennya ya, berupa file PDF, kemudian juga ngasih data-data, informasi, karena biasanya saya kasih dulu formulir, data-data yang harus diisi oleh calon klien. Kemudian juga kalau udah file terkirim semuanya, biasanya saya buatkan dulu surat atau dokumen hukumnya. Kalau misalkan sebagai penggugat, saya buatkan dulu gugatannya, kemudian filenya saya kirimkan untuk direview. Kalau sudah sesuai, akurat, tidak ada kekeliruan, kesalahan baik penulisan maupun data, saya bilang proses pendaftaran akan saya lakukan misalkan besok atau kapan. Itu saya meminta kesediaan klien untuk mentransfer biaya DP sehari sebelum pendaftaran perkara ke pengadilan. Nah, kapan ketemunya? Biasanya ketemunya pada saat sidang menghadirkan saksi. Jadi klien tersebut tidak ketemu di awal, tapi udah menguasakan, udah kasih transferan DP,
tapi ketemunya pas sidang pertengahan, sidang pemeriksaan saksi biasanya. Dan pada saat itu berkas yang asli-aslinya saya minta untuk dibawa gitu. Jadi itulah beberapa cara saya menerima klien di berbagai daerah. Dan teman-teman, tidak hanya dari wilayah tempat tinggal saya juga mendapatkan klien atau menangani perkara klien itu di daerah-daerah luar provinsi saya. Saya kan di Provinsi Banten ya, tapi banyak juga saya menangani perkara klien itu di wilayah Jakarta dan juga di sebagian Jawa Barat, di Bekasi, Cikarang, dan juga Bogor. Nah, klien-klien saya selain dari wilayah Provinsi Banten, kemudian juga Jakarta dan sebagian Jawa Barat, ternyata ada juga yang dari luar negeri. Nah, ini saya perlihatkan surat kuasa yang saya tampilkan tadi. Ini surat kuasa dari klien saya yang berada di Taiwan, Cina Taipei. Nah, surat kuasa yang saya buatkan ini harus didaftarkan di Kedutaan Republik Indonesia, Kedubes RI yang ada di negara tersebut. Buktinya apa? Nah, buktinya ada yang namanya legalisir. Legalisir Kedubes RI di sana. Tapi kalau di Cina Taipei, di Taiwan itu tidak ada Kedubes, tapi yang ada adalah Kantor Dagang dan Ekonomi. Nah, itu sama aja. Yang penting ada legalisir seperti ini. Nah, ini pengalaman saya dapat klien dari Taiwan. Tapi ada juga yang dari Turki. Nah, dari Turki saya perlihatkan surat kuasanya ya. Nah, ini surat kuasanya dari Turki, fotokopiannya ini ya, karena perkaranya udah lama. Nah, di sini ada stempel Garuda, Kedubes RI yang ada di Turki. Ada stempel dan juga dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Turki. Nah, berikut ini lampiran-lampirannya. Ini kartu identitas dari klien saya yang di Turki, KTPA saya, berita acara sumpah saya, dan inilah yang harus saya daftarkan di pengadilan pada saat mengaku sebagai kuasa hukum dari seorang klien di suatu pengadilan. Nah, itu kemudian ada juga saya punya klien yang tergugatnya ini berada di Jerman. Dan kebetulan tergugatnya ini WNA, warga negara asing, warga negara asli Jerman, sehingga gugatannya ini harus ditranslate ke bahasa si WNA tersebut. Berarti saya translate ke bahasa Jerman. Dan akhirnya saya buatkan surat gugatannya dalam bentuk atau dalam bahasa Jerman. Nah, untuk perkara-perkara yang tergugatnya WNA, itu kan harus ditranslate. Translate-nya ini nggak boleh translate Google Translate atau ditranslate oleh kita sendiri, melainkan harus ditranslate dari penerjemah yang bersertifikat, yang tersumpah dan terdaftar. Bentuknya seperti ini, dia ada stempel penerjemah terdaftar di setiap halamannya ya, seperti ini. Kemudian juga di paling belakang ada keterangan seperti ini. Nah, ini keterangan seperti halnya akta-akta notaris. Jadi di bawahnya ada keterangan seperti ini yang menerangkan bahwa dokumen hukum ini dibuat sesuai berdasarkan terjemahannya dan orang yang menerjemahkan ini bertanggung jawab atas kebenaran terjemahan ini. Ditandatangani dan stempel kantor daripada penerjemah terdaftar, penerjemah tersumpah dan tersertifikasi. Nah, itu ya pengalaman saya menangani perkara-perkara klien dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Provinsi Banten, ada yang dari Jakarta, dan ada yang dari sebagian wilayah Jawa Barat, bahkan ada juga ternyata yang dari luar negeri. Nah, itu ya sekilas tentang pengalaman saya menangani beberapa perkara. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi mungkin atau menjadi bahan pertimbangan bagi Anda yang sedang membutuhkan jasa pengacara. Dan kalau misalkan masih aja ragu gitu ya dengan legalitas dan juga profil saya tadi, portofolio saya tadi, teman-teman boleh searching di Google. Boleh searching di Google nama saya, cari nama saya, silahkan ketik aja di mesin pencarian Google ataupun juga di Meta AI ya, di WhatsApp kan ada itu, ada AI, ada Meta. Bisa dicari di sana, ketikkan nama saya, nama lengkap saya Oni Sutarna, silahkan dicari di Google ataupun di Meta AI. Insya Allah ada beberapa informasi yang berkaitan dengan saya. Saya biasa dipanggil Bang Oni, jadi teman-teman kalau mau menghubungi saya jangan sungkan untuk menyapa dengan sapaan Bang Oni. Tidak perlu Pak pengacara, Pak lawyer, nggak perlu. Tapi mohon maaf sebelumnya teman-teman, kalau misalkan menggunakan jasa saya sebagai advokat, sebagai pengacara, kalau penampilan saya nggak meyakinkan, saya mohon maaf karena saya ya lebih senang berpenampilan atau berpakaian seperti ini. Saya ke pengadilan itu sangat-sangat jarang pakai jas, pakai dasi, penampilan glamor, penampilan mewah, penampilan yang wah gitu ya.
saya nggak terbiasa dan lebih senang seperti ini. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti penampilan saya terkesan asal-asalan. Ya, mohon maaf ya, namanya juga pengacara kampung, pengacara santuy. Itu aja teman-teman semuanya. Sharing-sharing saya pada kesempatan video kali ini. Terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah mengikuti channel Pengacara Santuy Official ini dari awal sampai saat ini. Terima kasih, semoga rezeki teman-teman selalu bertambah banyak, melimpah dan juga berkah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was di jalan Peso Channel, teman diskusi paling asik, santuy tapi serius, itu baru Cia.